sekarang ya iya lebih satset. Iya. Wow. Ya kebetulan mati lampu tuh terjadi di dunia ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Mau ngeliat gue Oh iya, @Amanda_Rose 12. Gimana? Bukan nih, salah. @Amanda_Rose Cero. Salah deh. Ada di sini teman-teman. Karena Amanda pernah cerita, udah sesimpel itu kalau. Pernah cerita? Pernah. Wah. Nggak, lu aja bahkan lupa. Iya, maaf ya. Tapi kenapa Man ada kondisi medis gak? Lo medis kan bisa aja mental. Aku Amanda Rose. Aku Ciko Kurniawan, kami dari kelas 1 kakak 7 ponakan. And welcome back to Versi. Yeay! Siapa yang pro, siapa yang kontra? Aku Saya kontra. Saya Enggak, pro. Aku duluan. Ya udah. Jadi yang pro, lo? Iya, aku. Oke, jadi topiknya adalah family. Oke. Oke, kita mulai di statement pertama. Betul. Anak harus selalu dengerin nasihat orang tua. Pro banget dong. Bagus dong, kita kan sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Maksudnya biar pada saat udah dia mandiri nggak salah ngambil keputusan. Iya. Penting dong. Penting. Jadi anak tuh harus selalu mendengarkan. Nggak selalu. Itu apa tadi? Statementnya selalu nggak? Statementnya selalu nggak? Nggak selalu. Selalu nggak? Statementnya selalu. Selalu. Iya, didengerin kan didengerin aja. Mau dilakuin atau bener-bener. enggak, atau kalau mau diskusi ya nggak apa-apa. Cuman ya didengerin dong. Oke. Gak bisa kontra kan? Oke, next. Oh, ini aku nggak nyebutin kontranya ya? Kontranya apa? Oh, oke. Nggak harus selalu mendengarkan. Apa? Lu ngulangin statement ya, Manda? Nggak, soalnya kadang kan orang tua nggak selalu benar gitu. Kadang kan harus saling belajar gitu. Jadi kadang orang tua juga harus mendengarkan masukan dari anaknya gitu. Tapi kan itu keluar dari statementnya seorang anak harus selalu mendengarkan. Kan ngedengerin doang kan belum tentu Oh harus iya benar. dilamin. Iya, nggak boleh bener. Bener. Oke, Next. Next. 1-0 main. Cinta pertama anak perempuan adalah ayah. Setuju. Karena nempel cinta anak perempuan ya. Iya, pertama kali ketemu sama yang lawan jenis tuh ayahnya sendiri gitu. Kalau punya ayah ya. Tapi kalau Oh iya dong. benar. Kalau enggak iya benar. Nggak boleh. Oke, tapi nggak selalu. Nggak ada. Iya, benar. Oke, Nggak selalu. iya nggak selalu, soalnya kadang kita nggak tahu hubungan antara anak dengan ayahnya seperti apa. Kadang Bener. ayahnya tidak bisa menjadi figur ayah untuk anaknya. Bener, itu kalau di-emphasize kan. Tapi Iya. kalau misalnya Ya kan saya kan harus tidak agree, jadi saya harus emphasize. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak selalu. Iya. Tapi rasanya kalau misalnya keluarganya Betul. fungsional ya. Iya, betul. Oke, next. Anak tengah akan selalu jadi anak yang lebih bandel. Tidak setuju, karena saya anak tengah dan saya tidak paling bandel. Saya malah paling baik loh. Saya setuju. Kalau influence di dalam keluarganya itu ada yang intinya ada yang nggak fungsional di keluarganya. Anak kedua bisa jadi bandel kalau anak ketiga dan pertamanya baik. Tapi itu bener sih. Ini kok jadi kebalik sih? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa ya? Iya sebenarnya gue yang kontra soalnya. Oke, Nggak lanjut. setuju, berarti lo nggak setuju sebenarnya. Iya boleh itu kan nggak buat ini aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak, gue pro. Kenapa? Iya karena biasanya anak pertama tuh yang paling susah banget nyari alasannya. Anak pertama tuh yang paling di apa namanya bukan dibanggain Manja. bukan yang selalu bukan disuruh kayak itu tanya aja ke kakak gitu. Kalau kayak yang adik tuh yang paling di provide secara mental, secara ini adiknya aja gitu. Nah yang tengah tuh sekarang nggak dipikirin jadinya. Jadi bandel. Tapi itu stigma ya teman-teman. Terima kasih. Kalau aku living proof, karena aku anak tengah dan aku tidak bandel, jadi aku tidak setuju. Sesimpel itu. Bahaya banget ya harus ada proskon gini. Oke, lanjut. Oke, next. Anak laki-laki yang terlalu dekat sama ibunya atau anak mami itu
Aduh, bahaya banget lagi. Lu kons kan ya? Berarti gue iya Nggak setuju. Nggak setuju. Iya, gue Nggak setuju kalau itu red flag Red kan? flag, iya. Iya, itu green flag kan? Bisa Betul. jadi green flag Bisa juga. jadi green flag, nggak selalu harus jadi red flag. Oke, kenapa? Karena karena kalau orang mamahnya memberi nasihat yang baik dan justru malah nggak tahu sih, aku nggak ngeliat itu sebagai hal yang buruk sih. Mami's boy bukan berarti manja, justru dia punya rasa sensitivity yang lebih kuat, bisa menyayangi istrinya nanti seperti dia menyayangi ibunya. Gitu. Betul, tapi at the same time kalau misalnya dia kalau misalnya dia bener-bener depend in everything to her mom, jadi red flag dong. Ya, Iya, bagus. karena setuju. Iya, kalau misalnya secara emosional harus nggak bisa independen gitu rasanya. Semuanya gitu dalam banyak hal cuman ke mamanya doang. Itu rasanya red flag gak sih? Kayak nggak bisa mutusin apa yang dia mau gitu. Despite dari didikannya ya gitu. Paham. Paham? Oke. Gitu ya, paham ya, bukan setuju, paham. Oke, next. Anak yang gak ada figur ayahnya akan kehilangan arah. Gimana ini ya? Gue mau setuju ya? Kan gue ya. Oh, gimana? Anak yang gak ada figur ayahnya akan kehilangan arah. Arah. Lu ya, Tim? Oh, saya kontra lagi ya, benar. Gue juga kontra soalnya. Nggak, tapi nggak apa-apa yuk. Kita proin. Bisa ya? Lu duluan. Kenapa lu kontra, Man? Saya tidak setuju kalau anak yang tidak memiliki figur bapak akan kehilangan arah, benar ya? Karena kita punya support system lain kok selain ayah dalam keluarga gitu kan, ada ibu, ada siblings gitu, dan gimana caranya kita memproses situasi atau kejadian itu gitu loh, nggak selalu Bener. harus pahit dan negatif kok. Kalau ayahnya nggak ada yang terjadi di anak tunggal gimana? Berarti nggak fungsional. Nah kalau Ijin. itu bahaya banget ya, ditambahin konteks tuh bahaya banget. Kita main konteks. Gimana, Man? Bingung kan? Kalau apa walaupun tadi? dia Sorry, ulang. sendiri anak tunggal tapi kan masih banyak kayak tetangga atau teman-teman di sekolah. Ya menurut saya tergantung value yang dikasih pada saat kecil, pada saat besar, terus pada saat kecil, pada saat tumbuh gitu, value apa aja. Yang benerannya itu, tapi ini kan harus pro ya. Iya. Pro-nya adalah apa tadi statementnya? Sorry. Anak yang gak ada figur ayah akan kehilangan arah. Iya, bisa hilang arah kali aja kan dia nggak bisa baca map. Bener dong. Hilang dong, nggak ngerti jadinya harus ngapain. Bener nggak? Bener. Iya, gara-gara biasanya tuh kan yang ngerti teks tuh kan bokap. Biasanya, belum tentu semuanya. Bener kan, yang ngajarin map tuh. Ya bokap dong, ini cara baca arah tuh begini gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa ya gitu ya arahnya, terima kasih. Bingung kan lu jadinya? Oke, next. Tanggung jawab anak terakhir lebih berat daripada anak pertama. Daripada anak pertama. Kons, ya udah proses dulu. Betul, tanggung jawab anak terakhir. Soalnya kadang-kadang bukan banyak banget. Terkadang tuh banyak anak-anak bontot, termasuk saya. Ini ngokilinnya sebenarnya gue doang sih. Iya, ngokilinnya gue doang. Kadang-kadang jadi gara-gara kita jadi anak paling kecil, kadang-kadang jadi mau nggak mau harus ngeh sama situasi yang terjadi di rumah gitu, maksudnya supaya ngindarin konflik. Yang ujung-ujungnya ntar anaknya jadi avoiding konflik gitu. Jadi apa tadi statement? Anak terakhir tanggung jawabnya lebih besar daripada anak pertama. Bener, harus bisa nyelesain konflik sama nggak boleh jadi people pleaser tuh gimana ya? Susah gitu, jadi tanggung jawabnya besar. Bener, berarti udah kalah, yuk lanjut. Bercanda. Kontranya gimana? Kalau aku nggak setuju, soalnya Keren. justru ini kalau dari pengalaman pribadi aku melihatnya kakak itu justru lebih bebannya lebih banyak dari adik. Di situasinya karena gue punya kakak, gue punya adik. Jadi gue melihat, gue nggak mau speak for him juga. Cuma menurut gue kakak gue bebannya lebih banyak karena dia harus banyak fight untuk harus Enak ya, asik sendiri. pokoknya harus lebih banyak berkorban aja karena dia harus memulai semuanya tuh dia duluan gitu. Jadi dia yang harus kayak Pengalaman pertamanya ada di dia pertamanya gitu. dia semua gitu. Kita adik-adik ini tinggal kayak ngikutin jejak dia ibaratnya gitu.
Ngerti. Apalagi Kalau kakaknya adek aku. salah gimana? Nah, jadi paham juga. Jadi makanya gue anak baik-baik karena misalnya kakak gue salah Ngerti. tujuan, Kalau gue kakaknya belajar. baik-baik aja? Nah, biasanya gue ya berantakan emang. Cuman Oke. ya udah. Oke, yuk. Bahaya. Oke, lanjut. Kakak atau anak pertama selalu dilihat lebih kuat secara mental dan selalu bisa. Sekali lagi boleh statementnya? Kakak atau anak pertama selalu dilihat lebih kuat secara mental dan selalu bisa segalanya. Pro, benar. Hmm. Gue dulu ya. Mm-mm. Bener banget, suka dilihat begitu padahal sebenarnya enggak. Ini pro-nya ke statementnya kan? Statementnya iya dilihatnya kayak begitu padahal gue ngerasa kayak enggak begitu lagi. Kok lu? Lo kan pro-nya kayak yang dilihatnya, gue setuju sama orang-orang sering ngeliat jadinya anak pertama. Oh iya benar. Kan seperti itu. Terlihat Iya, seperti bener, itu. Tapi kalau opini gue malahan kayak depends, tergantung keluarganya tuh fungsional apa enggak. Gue ngomong fungsional hari ini udah 4 kali guys. Ada beneran fungsional hari ini. Enggak, tapi maksudnya beneran kayak rasanya tuh kalau statement itu munculnya jadinya keluarga tuh selalu ngasih experience yang buruk gitu. Ada yang begitu, banyak yang begitu, tapi banyak juga kalau di keluarga yang ngasih experience yang baik. Jujur gue udah lupa tadi statementnya apa. Kayak gue ngeblank. Masih pagi. Kakak atau anak pertama selalu dilihat lebih kuat secara mental dan bisa segalanya. Iya. Ini mau diulang ya? Gua lagi. Lu jedanya lumayan. Iya. Kalau aku nggak setuju. Karena aku setuju. Kan gue bilang juga dari awal tuh lu pro aja man. Bentar. Gue yang kons. Kayak gue agak koslet nih jadinya. Ya udah gue nggak setuju. Soalnya, ntar lu gue setuju. Gue bingung nih, gue setuju dengan iya banyak orang mengatakan itu, tapi tidak setuju. Jadi sama kayak lu kan? Enggak, kalau gua karena gue emang nggak setuju, jadinya caranya gimana supaya gue tetap sebutnya setuju. Oke. Gitu loh maksudnya. Oke. Lu tinggal sama kayak dia. Iya makanya jadi sama kayak dia ya. Poinnya, iya kalau gue nggak setuju soalnya. Apakah kakak lu terlihat kuat, terlihat undefeatable? Iya. Nggak boleh, sorry. Gue pancing mau? Nggak, oke. 1, 2, 3. Itu sendiri lucu. Aku nggak setuju soalnya kenyataannya kayaknya gue anak kedua yang lebih seperti itu gitu loh. Malah kakak gue yang rasanya lebih vulnerable dari gue gitu kadang-kadang. Jadi nggak setuju. Ambil luar terlihatnya kan Lebih kesannya kakak gitu kan. Iya. Jadi kayaknya lebih superior atau lebih kuat segala macam. Tapi kenyataannya nggak selalu. Ada kadang-kadang Malah jadi adik. Malah jadi adiknya yang harus lebih kuat, lebih tough gitu. Tergantung kesadaran ketahuidirian masing-masing. Iya, tergantung situasinya apa juga gitu konteksnya. Ya. Oke, next. Hubungan sama ayah selalu terasa lebih formal karena standar tinggi yang selalu dipasang. Standar. Aduh, setuju. Mikir sedetik. Ya. Enggak. Man, konsep apa man? Lu kons kan? Gak setuju sama itu kan? Kalau ayah tuh lebih formal gitu rasanya. Kalau gue ya harus setuju ya, sorry. Iya nggak setuju soalnya gak selalu Tapi kan juga dia nggak bilang selalu ya. Cuma Jangan do not overthink. Mana? Udah jawab aja. ya kalau menurut gue sih nggak selalu. Soalnya hubungannya nggak selalu harus kaku dan kayaknya lebih formal kok. Masih Andi nggak formal sama sekali. Kenapa gue dukung? Malah kadang juga ke ibu malah bisa lebih formal juga. Tergantung bond yang dibuild sama orang tuanya masing-masing. Jadi nggak setuju. Saya setuju kalau misalnya seorang ayahnya ini menerapkan pendidikannya seperti itu. Kayak saya pengen berjarak sama anak saya supaya anak saya bisa hormat. Misalnya begitu, bisa ada begitu, setuju. Tapi gue paham banget apa yang lo ngomongin tadi gitu. Lu jadi ayah, lu mau gimana? Gue maunya tetap dekat, nggak mau formal, maunya nangis bareng sama anak. Thank you. Tapi apa
karena lebih logis kali ya. Jadi maksudnya muncul statement ini kayak. Tapi gue juga percaya tuh, saya boleh kita ngedebat gak di Oh sini? iya. Boleh dari statementnya aja gak? Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, Komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Keluarga sering jadi alasan utama untuk mengorbankan impian pribadi. Setuju. Lu setuju? Nggak boleh. Nggak setuju. Soalnya banyak keluarga justru yang malah mensupport kok untuk terus fight for their dreams gitu. Malah kadang yang tidak mensupport adalah diri kita sendiri. Aduh nggak tahu. Dipegang ini kenceng banget. Ini ada apa, Man? Kan boleh Udah. diulang. Iya boleh. Udah. Oke, Pro, statementnya boleh diulang? Keluarga sering jadi alasan utama untuk mengorbankan impian pribadi. Setuju! Berat banget gue ngomong setuju. Oke. Tukeran, harus tukeran, Man. Ini kontra. Gue kontra. Lu setuju? Iya. Tukar juga. Tukar. Ayo, tukar. Kontra, kenapa, Man? Kan gue pro ya. Ya. Ayo, ulang statement sekali lagi, Jess. Keluarga sering jadi Suka nih. alasan utama untuk mengorbankan impian pribadi. Setuju, karena ini kalau konteksnya kayak seperti Moko ya. Bebas. Ini cari aman. Ayo kontra, tadi kan lu kontra. Iya. Gue pro. Kok kontra? Oh iya, Pro, maaf. Sorry galak. Nggak apa-apa. Pro soalnya itu karena memang kadang bukan beban kayak dynamic keluarga emang pasti mempengaruhi tujuan hidup kita dan gimana cara kita menjalani hidup. Iya. Dengerin Gitu. kok. Jadi kadang iya, that's usually the case sih. Kayak kita harus bertanggung jawab untuk misalnya membiayai keluarga kita segala macam, sandwich gitu. Pada akhirnya kita jadinya harus mengorbankan mimpi kita. Siapa lagi? Jadi aku setuju. Aku nggak setuju. Kenapa? Karena apa? Soalnya rasanya di dalam keluarga tuh makin kita makin kita udah lama, terus banyak yang nggak di-addressing. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya bisa. Ini pendapat pribadi ya. Gue secara pribadi percaya pada saat kita berani buat addressing things di dalam keluarga. Kayak sesimpel, mah bisa gak kalau misalnya, atau pah bisa gak kalau pulang-pulang jangan ditanyain duit. Yang ditanyain hari ini capek apa enggak. Itu rasanya tuh malahan jadi punya space. Soalnya rasanya pada saat mau keluarga yang menjadi penanggung jawab dan yang bertanggung jawab sama yang ngasih tanggungan itu sama-sama apa ya katanya bukan tahu diri, sama-sama tahu role-nya di dalam sebuah keluarganya, itu rasanya bakalan jadi bisa worse gitu. Si yang bertanggung jawabnya ini jadi punya space buat mikirin masa depannya sebenarnya mau apa gitu. Kalau demand-nya nggak melulu, demand-nya bukan muncul gara-gara di demand, tapi karena emang sebuah tanggung jawab gitu. Nah, tapi kan kadang sebuah tanggung jawab pun bisa akhirnya ngelit kita jadi harus mengorbankan mimpi ini itu. Ini bukan berarti kayak, oke gue dipaksa untuk emang harus lakuin ini semua, ini beban. Tapi emang dengan sepenuh hati kayak Moko pengen bertanggung jawab sama keluarganya, terus dari hati dia, tapi dia jadinya mengorbankan banyak hal juga gitu. Ngerti. Jadi kayak sering sekali family becomes the core issue. Bukan issue, tapi penyebab. It could be an issue. Penyebab isu itu bahasa Indonesianya. Enggak dong, penyebab tuh cause. Oke, Ya kan? ya udah maaf salah saya orang ya maaf. Dimarahin mulu gue mau marahin sama Nggak mana. tahu, lawan. Oh, lawan. Oke, tadi apa terakhir lo ngomongnya? Bukan isu tapi menjadi penyebab kita akhirnya jadi mengorbankan banyak hal. Ngerti, tapi kalau di case gue ngerasa gue mau ngorbanin hidup gue atau enggak itu pilihan. Sesimpel bisa di address kayak aku udah nggak sanggup kalau misalnya biayanya segini atau segitu gitu. Kadang-kadang kita suka lupa yang harus dibiayain tuh bukan lifestyle-nya, tapi hidupnya maksudnya apa? Berarti kebutuhan primernya, not even sekunder gitu. Makan, rumah, makan, tempat tinggal kan bentuknya nggak harus kita punya rumah segala macam,
rasanya kadang-kadang yang diminta tuh lebih dari itu. Buat contoh, gue nggak punya adik, maksudnya gue nggak tinggal sama adik gue gitu. Adik gue nggak pernah minta apa-apa, tapi kalau misalnya gue di sebuah keluarga yang adik gue minta hari ini aku mau clubbing, nggak bakal gue kasih. Soalnya yang harus gue penuhin adalah sebagai orang yang bertanggung jawab adalah bukan lifestyle-nya dia gitu. Rasanya gue bisa ngontrol itu. Jadi gitu, rasanya lo bisa tetap bertanggung jawab sekaligus tetap menjalani mimpi lo gitu. Bener. Okay. Kayak gue mau milih gue ngorbanin atau enggak itu pilihan gue gitu. Gue punya pilihan itu gitu. Kalau buat gue. Thank you. Oke. Ini bagus. Mantap. Last statement. Kakak adalah pengganti orang tua saat orang tua udah nggak ada. Oke, saya tidak setuju memang. Kontra. Saya setuju, saya dulu. Ya udah. Kalau kakaknya benar, saya setuju. Iya dong. Pasti kakaknya langsung oke. Gue anak tertua, gue udah hidup lebih lama, gue tahu lebih banyak tentang dunia ini. Oke, aku akan mengambil alih peran itu tanpa mengorbankan apapun. Tapi ujung-ujungnya ngorbanin secara tidak sadar. Saya setuju gini. Amanda, kenapa tidak setuju? Kabar diulang lagi statementnya nggak? Boleh. Kakak adalah pengganti orang tua saat orang tua udah nggak ada. Enggak, karena kenapa? Karena memang lebih tua, karena memang lebih dewasa. Lebih tua belum tentu lebih dewasa, belum tentu bisa lebih bertanggung jawab. Moko aja ada lebih bertanggung jawab di sini gitu. Jadi kayak kakak nggak selalu bisa menggantikan orang tua sih, dan nggak harus juga gitu. Punya pilihan. Jadi nggak setuju. Iya, punya pilihan itu punya pilihan. Oke. Kita sampai di mitos atau fakta. Oke. Nanti kayak tadi ya. Jadi ditebak dulu baru Jawab sama orangnya. Iya, jawab sama orang. Yang pertama, mitos atau fakta. Amanda cinta sama lawan. Yang jawab dia atau aku? Dia. Oh. Kita di ini. Oke. Mitos. Silakan. Kenapa mitos? Oh, gue yang... Iya. Mitos. Mitos. Sama fakta. Itu dari mana ya? Cumi-cumi.com. Oh, ini nggak harus di-emphasize, cuman Oh, yang Mana mau emphasize? Oke, boleh. Mungkin munculnya kayak statement-statement seperti ini itu karena kan gue sering banget main film drama. Terus kayak pasti banyak banget fans yang akhirnya nge-ship gitu. Kayak kenapa sih nggak bareng atau oh ini kayaknya cinlok deh gitu. Karena chemistry-nya dapet banget kayak gitu-gitu. Jadi I know where this is coming from gitu. Cuman nggak mitos. Saya juga bilangnya mitos, boleh ikutan juga gak? Masih oke. Saya juga bilangnya mitos kadang-kadang tuh people fantasize gitu about yang ada di film terus di-ship antara di luar dan di dalam film dan di luar film gitu. Jadi kayak gitu. Nggak make sense, it doesn't make sense. Iya. Kasih loh. Mau bego aja. Oke, next. Mitos atau fakta, Chico Kurniawan pernah jadi operator warnet. Fakta ya? Udah 4 kali lu main syuting sama gue. Kita kenal udah berapa tahun, Man? Enggak ya? Fakta. Fakta, betul. Saya pernah jadi OP warnet. Oh beneran? Iya. Di mana? Di Bogor. Gue dulu SMK segala macam sambil kerjanya jadi OP warnet. OP warnet. Yang main RO, yang main RF, yang main audition, yang main Dota 1, yang main ini banget ya. Lu main game sampai sekarang? Main, tapi sekarang casual. Kalau dulu tuh gue bisa marah-marah gitu di warnet, parah kompe parah. Sekarang jadi nggak ada kompe-kompenya, ke dia doang gue kompe. Gitu. Nggak random tuh. Oke. Oke, next. Mitos atau fakta, Amanda sering ngomong sampai kelas SD. Fakta. Wah, Faktanya cepet banget loh. Faktanya cepet banget. Kenapa? Tolong jelasin. Enggak, jawab dulu, baru dijelasin. Bener ya? Iya. Fakta. Iya. 6 SD aja. Karena Amanda pernah cerita, udah sesimpel itu kalau. Pernah cerita? Pernah. Wah. Dulu aja bahkan lupa. Iya, maaf ya. Nggak Tapi kenapa Man ada kondisi medis gak? Loh, medis kan bisa aja mental, medically. Sebenarnya cuma saya nggak tahu. Cuma setiap kali kalau tidur suka mimpi ada toilet, terus aku pipis, terus pipis beneran. Ngerti. Kan mimpi kan nggak bisa dikontrol Nggak ya? bisa dikontrol Salah ya? mimpinya berarti, Man. Salah mimpinya. Iya. Aku Ada nggak tahu. mimpinya.
Taruh capung kan. Pernah diusir-usirnya. Terus? Cuma capungnya waktu itu udah mati, jadi kayaknya nggak ngaruh. Terus kayak tetap ngobrol. Wah. Terus sampai kapan? Sampai kapan Tante Lina? Sampai kapan? Itu sampai kelas 6 SD. Iya. Gak tau kenapa tapi lupa. Tahu-tahu udah enggak aja. Gila aja. Keren, saya ingat. Gue malu banget. Ini nemu bagus risetnya Kok bisa kalian, ketemu keren. dia? Di mana ya? Ini tukang riset. Keren. Kenapa kan? Kok bisa nemu ya? Nggak banyak sih. Aku ngetop aja. Oke. Oke. Emang FBI dulu kerjanya. Agak serem ya. FBI, CIA. Lanjut. Oke, next. Mitos atau fakta? Ciko Kurniawan pernah research untuk film pendek sampai cuma dengan film. Kayaknya itu kurang tepat, jadi mitos. Mitos bener. Keren. Kalau risetnya menyum lakinya enggak. Enggak. Kalau kebutuhan sini iya. Nah. Gitu. Oke. Udah, bingung mau jelasin apa. Oke, next. Mitos atau fakta? Amanda sempat mencapai berat badan 100 kilo. Wow. Wah, mitos. Mitos. Mitos pernah man. Gak pernah. Paling berat berapa? Ini Ruth ya kalau nanya berat badan. Nggak apa-apa kalau gue 50 paling berat. Ngerti. Jadi 100 tuh agak sulit. 100 tuh gue. Hei. Beneran nggak Kak? Iya. Realitinya. Kayak jauh kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Belum pernah. Oke, kita next. Mitos atau fakta? Ciko Kurniawan latihan gendong bayi berbulan-bulan untuk satu kali. Iya fakta deh. Itu bayi orang lagi di jalan. Terus. Mas, pinjam mas. Sorry mas. Saya pakai dulu. Iya. Saya aktor mas ya. Aduh. Fakta. Faktanya soalnya dari sebelum ada bayi, gue tuh nyoba-nyoba. Jadi pacar gue tuh punya ponakan. Sepupu apa ponakan gue nggak ngerti. Iya. Intinya udah gue mulai coba pegang-pegang. Terus abis itu. Ini pas udah tahu mau ada film ini gitu. Iya. Udah sempet kayak nyoba gitu. Terus nge-gym. Bukan nge-gym, workout tangan ternyata kalau gendong bayi guys yang harus di workout itu lower back, terima kasih. Bukan tangan ya? Bukan tangan teman-teman, bener. Bener ya? Lower backnya sakit, gitu. Lanjut. Tapi lu takut ya orang megang bayi? Maksudnya banyak Awalnya. Mengerikan kan? Mengerikan. Tapi sebenarnya pada saat udah biasa, rasanya kayak kalau udah nemu gitu, malahan kayaknya kita pengen jaga. Karena kita udah tahu cara ngejagainnya, pengennya jagain. Bukan di pala kan? Di leher. Lihat kalau gini banget. Iya, gini nih kan kecil, jadi gini megangnya. Iya, Bener. gini. Oke. Nah, next. Mitos atau fakta? Amanda sempat terjebak dalam toxic relationship selama bertahun-tahun. Mungkin jawab lagi. Fakta. Itu atau fakta? Ya bisa sih. Tapi toxic relationship itu balik lagi ke orangnya. Betul. Kalau menurut dia pasangan itu tidak toxic, Iya, tidak apa-apa. Iya. Sebenarnya kalau dari perspektif dia berarti ya. Ya bisa lah, ya udahlah. Fakta. Fakta. Oke, next. Mitos atau fakta? Ciko Kurniawan risih saat pertama kali dapat film. Risih. Fakta. Fakta. Risihnya sebenarnya bukan gara-gara dapat Piala Citra. Piala Piala Citranya. Tapi orang-orang jadi cukup berubah yang tadinya nggak pernah nyapa padahal sebelumnya ketemu jadi nyapa. Sesimpel kayak begitu. Kayak gue ya dulu yang nggak pernah Jadi nyapa lo sama sekali, itu tiba-tiba jadi nyapa terus gitu ya. Wah, lancar banget barusan ngomongnya. Lancar parah cepet banget. Marah. Jadi tiba-tiba nggak mikir gitu. Enggak, tapi sebenarnya tapi ujung-ujungnya udah shifting dari risih ke ya udah emang manusia aja kali. Yang kita nggak pernah tahu intensinya apa. Bang, foto bang gitu sekarang. Iya, terus kalau dimintain foto bang, pernah nih lagi reading keluar gitu ada 3 anak SMA gitu, Kak boleh minta foto gak gitu? Ini di pinggir jalan di perumahan, boleh foto. Makasih ya Kak Baskara. Di lokasi, even di lokasi tuh pernah kayak, mas minta foto mas, ibu-ibu gitu, mas minta foto mas, gitu. Minta foto, oke, mas namanya siapa mas? Lah, Goblok tuh ibu-ibu. gitu. Nggak apa-apa kok, nggak sedih. Nggak apa-apa ya. Mungkin dia jauh ya, kayaknya artis deh. Iya. Maksudnya jauh mas. Iya makanya. Sering sih.
Pengalamannya pernah nggak salah panggil orang gitu? Lumayan juga pernah, Siapa, Man? sering banget ya ampun. Lu mirip siapa? Terus sama kayak gitu, bis foto terus bilang makasih ya Kak Caitlyn gitu. Kathleen. Iya beneran demi. Kathleen. Iya di Medan waktu itu kayak gitu. Terus ada lagi. Perkara bule ya. Terus kalau di sosial media sering juga. Ah Kak Mawar sekarang udah agak lebih dewasa. Mawar. Beneran. Jauh parah. Itu udah sering. Mawar tuh sering banget. Jauh parah, Man. Jadi kayak- Tinggian Mawar. Iya dan Gue juga tinggian Baskara. masalahnya gue gak apa-apa. Cuman. Iya, gue juga. Ya oke, lanjut ya. Daripada jadi skandal. Lanjut. Mitos atau fakta, Amanda udah ketemu bakal dilamar pas diajak. Mitos. Oke, fakta. Berarti dari Udah tahu. Bukan tahu menebak kan? Kalau nebak iya. Jadi kayak ini feeling, soalnya sempet kayak ada kabar kayak sempet ke rumah, si pacar aku ini ke rumah, terus aku mikir kayak, dia ke rumah? Itu tuh Adrian diem-diem. Pokoknya aku ada, diem, jadi sempet ada spoiler-spoiler gitu dari keluarga, tuh kayak, aduh jangan-jangan dia mau lamar aku nih, tapi aku nggak tahu di mana dan kapannya gitu, cuma menebak kayaknya di liburan keluarga kali ini gitu. Jadi menebak lah, menebak. Terima kasih inspirasinya Adrian. Oh enggak, terus kakak gue doang pagi-pagi. Apa? Man, hari ini yang cakep ya. Gitu. Ya, udah obvious dong. Cuma jadinya kayak nggak mau GR kan, jadi kayak ya udah 50-50. Iya, padahal mah udah GR. Tapi tahu dan cakep mungkin itu. Emang selalu cakep kan? Oh iya, benar. Benar. Karena harus foto-foto liburan. Gitu. Keren deh Kak Mawar. Ya, terakhir syuting apa sih, Kat? Oke, ini terakhir kalian jawab aja, nggak usah saling jawab. Oke. Mitos atau fakta, Amanda dan Cika Kurniawan pernah bagi orang. Fakta! Kenceng banget gue, maaf. Nggak apa-apa, semangat kan pagi-pagi. Gimana ceritanya? Fakta, minjem tuh maksudnya bukan minjem sih. Jadi emang Mengambil alih. Wow. bener. Intinya ini kasarnya pertama bayi-bayi itu datang ke lokasi pasti sama orang tuanya. Terus sebelum kita kita tuh pasti harus gendong bayinya dulu, bukan gendong ngajak main dulu intinya. Biar bayinya nyaman sama kita. Nah, take-nya itu nungguin bayinya tuh mau dulu. Nah, kalau sama aku udah nggak ampuh, dioper ke Manda dulu. Iya. Karena keibuannya lebih besar gitu ya, gitu. Terus enggak lu mau Iya ngomong? nggak, saya iya. Nah, tapi kadang-kadang juga ada kebutuhan scene-nya yang misalnya kayaknya pengennya bahkan bukan cuma Manda gitu, ke Freya gitu. Iya. Freya juga gendong dulu karena scene kebutuhannya. Jadi siapapun yang mau take itu harus gendong bayinya dulu. Iya. Jadi minjem dulu, emang beneran minjem ke orang tuanya. Iya, minjem bayinya dulu ya. Mau kerja dulu ya gitu. Soalnya kepercayaan aku secara pribadi pada saat ngobrol sama bayi itu harus ngobrol jujur. Jadi ayo kita syuting dulu, kita kerja dulu ya gitu. Ih hebat banget dari bayi udah kerja gitu. Enak udah ini udah tuin. Iya gitu. Tapi itu ganti-ganti nggak bayi kan? Ah iya Ini kan benar. banyak kan? Tergantung timeline-nya. Enggak, sebenarnya bayinya tuh kalau misalnya udah yang toddler gitu itu cuma satu. Tapi ada bayi yang seminggu, 2 orang. Ada 3 hari, Kembar gitu. 3 hari, seminggu, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya. Banyak. Cobain deh syuting sama bayi, film action nggak ada apa-apanya. Beneran, lebih mantap. Nah, kalau di perempatan kan bayi bikin tidur. Bener, nyebelin banget itu loh, parah banget. Parah. Sumpah. Oke, kita udah nyampe di segmen terakhir. Apa segmennya? Kane, kata netizen. Wah, ceritanya kaget man tiba-tiba ada laptop. Kira kita keluar dari Gitu. sini. Waduh. Oke. Pertama, @hedinapuk. Melihat posternya, maksudnya satu kakak tujuh ponakan, melihat posternya langsung membuat aku mau nangis. Bukan cuma kamu kok, kita juga. Pas ngeliat posternya kayak Kamu nggak sendiri kok, mau nangis ya. Lanjut.
Haris gimana bacanya? Harisuud SEOOED. Ini teman saya. Beneran? Iya, lanjut. Lu yang baca. I don't know how to say this, but Chico Kurniawan is Indonesian's Andrew Garfield. Yo. Nice, Bas. Setuju. Next is Indonesian Andrew Garfield. Dalam kurung Baskara Mahendra. Oh iya bener. Iya bener. Oke, Vincent Jose. Amanda Rawles resmi masuk daftar selebriti paling ramah versi ini. Aduh, paling Gimana? ramah dong. Iya, Tertipu. kalian tertipu, guys. Enggak. Dia emang ramah banget, tapi galak. Kalau udah berubah bentuknya jadi teman galak parah. Iya. Tapi ramah banget. Lanjut, Man. Oke, ini @Kairaman. You know it's gonna slap when it's Chico Kurniawan. Oh. Saya nggak suka nampar kok. Iya, tapi acting lu tuh menampar kita semua, Chico. Next ya? Kalian harus nonton pokoknya film ini nanti. Kalian akan ditampar sama Chico. Enggak. Amin. Saku Fabio. Jangan. Ini gue oh, baca. yaudah. Saku Fabio, jangan lupain Amanda Rawles, dia berkali-kali main film bareng Jeffrey Nicole, chemistry-nya dapat banget tapi nggak pernah cinlok, padahal gue berharap mereka cinlok. Ini nih netizen sehat, saya suka. Tahu antara reality dan tidak. Setuju. Lanjut. Man. @Fatback. Ini bikin film adaptasi sinetron 90-an karena kita berasa balik ke era sebelum 98 kah? Kebetulan teman-teman 90-an tuh nggak cuma 98, ada 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 gitu. Jadi nggak ada intention ke situ sama sekali. Terima kasih. Oke, aku lagi. @Latisha Anindi. Bentar, kayaknya itu ada jawaban seriusnya deh, Man. Jawaban seriusnya adalah benar, ini dari sinetron tahun 90-an. Kenapa dibawa sekarang? Karena rasanya isunya masih relevan untuk kita sekarang. Kadang-kadang tuh yang dipikirin tuh keadaan finansialnya tuh harus sebagai senior generation gitu, keadaan finansialnya yang masalahnya harus dinaikin gitu. Tapi kadang-kadang itu tidak menyelesaikan masalah komunikasi yang ada di dalam keluarganya. Gitu. Iya. Mampus. @Latisha Anindi. Chico Kurniawan gantengnya tuh serasa bisa gua raih. Vibes abang depan komplek yang ganteng gemes. Ini sebenarnya muji apa? Iya, gue gak bingung deh maksudnya deh. Terima kasih banget. Oh. Berarti menurut dia abang depan komplek itu ganteng. Benar. Iya. Kamu yakin abang depan komplek kamu bukan saya? Lanjut. Gue. Selama ini pelafalanku salah. Ternyata bacanya Amanda Rawles, bukan Rawles. Bisa bacanya gue? Iya, bener. Jadi dibacanya Rawles, bukan Rawles ya, teman-teman. Masih salah. Apa gimana? Dibacanya gimana? Rawls. Gue merinding banget. Depan gue mau merinding ya. Merinding banget. Gimana? Rawls. Ke kamera. Coba dah. Rawls. Nah, tepat. Rawls. Ayo. Rawls. Aduh, @Ebikacu. Ya Allah, Ini lucu Chico banget. Kurniawan bukan jodohku, tolong miskinkan para pejabat. Nah, dia nge-retweet capek banget. Jadi pernah ada tren teman-teman di Twitter, Tuhan jika dia bukan jodohku bla 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 gitu. Nah, terus di sini ada gambar seorang cewek memakai kacamata warna coklat, nulis di captionnya, ya Allah kalau dia bukan jodohku tolong tunjukin mobil Dora. Beneran ada mobil Dora di sebelahnya. Kasihan. Bukan jodohnya. Oke, lanjut. Oke, jujur dari @seza05. Jujur awalnya kurang suka sama Amanda karena nggak pernah dapet feelnya di setiap toko yang dia dapet, yang dia peranin. But pas nonton Halo Salma jadi suka banget. Gimana reaksinya? Ya, senang, makasih. Aku mau defend Amanda karena dulu tuh formatnya teman-teman susah banget. Jadi karena demandnya tinggi, jadi waktu prepnya tuh sedikit banget. Paling baca skrip tuh pada saat di set, jadi susah banget kalau misalnya nyampe bener-bener ketemu. Tapi bukan alasan tetap, tapi pengen ngasih tahu konteks aja ke kamu. Terima kasih. Kasih loh.
Bacain, seneng. Terima kasih Dul. @wikipedidul. Tahu nggak ya kalau Ciko udah punya pacar? Namanya Tara, bahkan waktu syuting sebelum ditemuin beberapa hari. Tahu nggak ya kalau Ciko sama keluarga pacarnya udah deket, bahkan akrab sampai ke teman-teman ibunya Tara. Betul. Ini bisa Ciko banget sih emang. Betul. Sempet ditemenin beberapa hari, enggak sih. Kebetulan pada saat itu syuting di Banyuwangi. Bukan film ini ya? Bukan. Nah, tapi Tara tuh udah punya plannya sendiri mau ngapain ke sana. Jadi kita ketemu aja gitu. Kalau tahu nggak kalau Ciko sama keluarga pacarnya udah deket banget. Bahkan sampai akrab ke teman-teman ibunya Tara. Iya, soalnya ibunya teman-teman mamanya Tara, teman-temannya Tante Becky itu bener-bener, Tante Becky-nya pun udah kayak seumuran kita. Jadi kalau kita ngobrol tuh bener-bener asik gitu loh. Jadi you can help but iya kayak suka sama mereka gitu. Iya. Lanjut. Amanda, aku kangen banget sama video makeup tutorial. Kamu maksudnya ya, bukan aku, kamu bikin sendiri. Amanda, aku kangen banget sama video makeup tutorial kamu di YouTube. Ayo buat lagi dong, bikin lagi man. Kenapa hiatus? Soalnya platformnya pindah ke TikTok. Oh gitu. Iya, kayaknya lebih sekarang ya. Iya, lebih satset. Iya. Wow. Ya kebetulan mati lampu itu terjadi di dunia ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Ya. Nah, udah langsung nyala. Betul, genset nyala. Vlog aktif punya genset. Oke, bentar belum. Apa tadi? Iya, soalnya platformnya udah pindah ke TikTok, jadi masih tetap bikin kok. Emang TikToknya Amanda Rawles apa sih? Kalau buat temen-temen yang mau ngeliat, gue Oh iya, @AmandaRawles 12. Gimana? Bukan nih, salah. @AmandaRawles Cero. Salah deh. Ada di sini teman-teman. Kerja di motor. Terima kasih. Makasih loh. Oke. Stella Jeruk. Kasihan. Udah. Itu gak ada semprot gak? Stella Jeruk gak lucu. Dua kata lucu. Stella Jeruk. Kasihan sama Ciko, mukanya mendukung banget. Maksudnya Maksudnya apa ya? Maksudnya mukanya sedih gitu kali ya? Jadi tuh kebetulan suster yang pada saat nyokap melahirkan gitu, dia udah langsung enggak bercanda teman-teman, saya boleh kan bercanda ya? Enggak, kebetulan orang-orang yang matanya sayu tuh kadang-kadang suka kelihatannya kasihan, padahal saya kasihin. Tapi semua cowok kalau lagi makan sedih loh. Tapi bener. Bener, karena kita nafsu makannya. Oh, kayak nggak pernah makan. Tapi cewek juga. Ya udah daripada jadi seksis, daripada jadi ada yang gender. Oh, enggak, tapi beneran. Kadang gue suka ngeliat ada seseorang yang nggak terlalu suka. Terus suatu hari gue ngeliat dia lagi makan. Cewek, Karena malu gede aja mungkin. gue kasihan, gue malah kayak ini Enggak, Manda tuh manusia empatinya ya. besar aja. Enggak. Maksudnya emang cewek cowok kasihan kalau makan. Oke. Gitu poinnya. Selalu Inan. Selalu suka sama acting Kamanda, selalu bikin baper. Oh, makasih, Ina. Kok bisa gitu sih, Man? Gimana sih biar acting bagus? Tips-tipsnya dong. Kebetulan saya ikut kelas actingnya Ciko Kurniawan. Ada, lanjut. Kalian juga bisa ikut loh buat yang mau jadi artis. Tuh. @anak Bunda Korla. Nggak suka cowok melet-melet. Ciko bisa dibicarakan. Emang lu kapan melet-melet depan? Nggak tahu dia ngeliatnya di mana. Tapi ini benerin fun fact. Jadi Ciko tuh selalu melet. Kalau lagi syuting, kalau gitu salah selalu kayak Nggak, kayak gue tuh nggak tahu kenapa kalau mikir tuh kalau lidah gitu tuh enak gitu. Terus kan kebetulan gue tuh nggak bibir gue sering kering. Tapi nggak suka pakai jadi terus Enggak. gitu. Oke, Coba sering ya? sering. Iya, jadi saya ya gitu. Oke. Wow. @randomly. Ada intinya di Instagram 1kakak7 ponakan berbagi hadiah gitu. Terus ada yang komentar random itu komentar hadiahnya Amanda Rawles boleh gak Min? Boleh nggak, Min? Boleh, tapi bukan Amanda Rawles yang asli, Boleh. tapi kalian bisa nonton. Betul. Film 1kakak. Tanggal berapa, Man? Cakep banget. Tanggal 23 Januari di Di bioskop, jangan lupa nonton. Hadiahnya kita semua buat kamu. Yeay!